Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Hadirin jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan hakiki, baik dunia maupun akhirat. Dan sebab ketakwaan pula kita akan keluar dari gimpitan permasalahan yang mungkin menghampiri kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, di antara karunia Allah yang diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Hari Jumat begitu istimewa. Bahkan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti membuat satu karya besar, sebuah kitab yang diberi nama Al-Lum'ah fi Khasaisil Jumu'ah. Apa saja keistimewaan hari Jumat? Yang pertama, mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari sahabat Sa'ad ibn Ubadah, di mana Nabi kita mengatakan sayyidul ayyam indallahi yaumul jumu'ati wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa idil fitri. Penghulunya hari adalah hari Jumat. Hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya kurban dan juga hari raya Idul Fitri. Wa fihi khamsu khisalin. Pada hari Jumat ada 5 keistimewaan. Yang pertama, khalaqallahu Adam, Nabi Adam diciptakan Allah pada hari Jumat. Yang kedua, wa fihi ubita minal jannati ilal ardi, Nabi Adam diturunkan ke bumi pun pada hari Jumat. Yang ketiga, wa fihi tuwfiya, Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Yang keempat, wa fihi sa'atun la yas'alu al-'abdu Allah subhanahu wa ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat ada satu waktu di mana seorang hamba berdoa kepada Allah, maka pasti doa tersebut akan diijabah, asalkan doanya tidak terkait dengan memutus silaturahim dan juga tidak berkaitan dengan perkara dosa. Yang kelima, wa fihi taqumus sa'atu, hari Jumat terjadinya hari kiamat.
Kemudian keistimewaan kedua tentang hari Jumat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqa'allahu fitnatal qabri." Orang Islam yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan fitnah kubur. Apa yang dimaksud tidak mendapatkan fitnah kubur? Diterangkan dalam kitab Manahijil Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad karya Syekh Ihsan Al-Jampisi pada jilid yang pertama halaman 286. Ada dua pendapat ulama. Pertama, Imam Al-Manawi mengatakan orang yang wafat pada hari Jumat maka dia tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Masya Allah. Tapi menurut Imam Az-Zayadi, orang yang wafat pada hari Jumat dia tetap ditanya dalam kuburnya, namun diberikan kemudahan untuk menjawab setiap pertanyaan munkar dan nakir. Subhanallah. Yang ketiga, keistimewaan hari Jumat, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Ibnu Abbas, "Al-Jumu'atu hajjul fuqara." Hari Jumat adalah hajinya orang-orang fakir miskin, orang yang tidak kemampuan materi untuk menunaikan ibadah haji. Jangan khawatir, hadir untuk melaksanakan sholat Jumat bagi orang fakir dan miskin itu setara dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Yang keempat, apa keistimewaan hari Jumat? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a fa ata al-jumu'ata fadana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati." Orang yang berwudu, wudunya dibuat sempurna, lantas dia datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Dia berada pada saf-saf yang terdepan, dia dengarkan khatib dengan seksama, maka diampuni dosanya dari Jumat ini sampai dengan Jumat yang akan datang. Yang kelima, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'ataini." Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan diberikan cahaya oleh Allah dari Jumat ini sampai dengan Jumat yang akan datang. Artinya dia akan dilimpahkan keridhaan, dilimpahkan rahmat oleh Allah sebab dia membaca surat Al-Kahfi. Yang kelima, Nabi kita bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati faman shalla alayya sholatan sallallahu bihi asyran." Orang yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat satu kali saja, maka aku akan bersolawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Di kitab Tangqi'il Qaulil Hasis karya Syekh Muhammad An-Nawawi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allah akan bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Apakah itu dalam keadaan hatinya hadir, hatinya khusyuk, ingat Allah dan ingat engkau ya Rasulullah?" Nabi kita, "La bal likulli musallin ghafilin." Tidak, orang yang mendapatkan 10 solawat dari Allah sebab 1 kali solawat kepadaku adalah bagi mereka yang hatinya lalai, tidak ingat Allah, tidak ingat Nabi. Sedangkan orang yang solawat kepada Nabi hatinya khusyuk, hudur, ingat Allah dan ingat Nabi, la ya'rifu sawabaha illallahu subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali
ini hanya Allah saja. Subhanallah, istimewa hari Jumat. Terakhir Bapak, di dalam kitab Al-Baijuri yang mensyarahi kitab Fathul Qarib, orang yang selesai melaksanakan sholat Jumat lantas dia membaca 2 bait. Apa 2 bait itu? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Wa nukila an ba'dihim annaha tuqra'u khamsa marrat. Ulama mengatakan dibacanya 5 kali. Orang yang baca 2 tadi itu ilahi lastulil sampai selesai sesudah sholat Jumat, maka di saat dia mati la syakka anna mautahu bil iman, tidak perlu diragukan lagi, matinya pasti dalam keadaan beriman, matinya pasti dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Di dalam kitab I'anatut Thalibin karya As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato yang mensyarahi kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani, diterangkan orang yang sesudah sholat Jumat lantas membaca Subhanallahil azim wa bihamdi. Ulangi, Subhanallahil azim wa bihamdi. Dibaca berapa kali? 100 kali. Maka yang membaca 124.000 dosanya diampuni Allah. Dan untuk orang tuanya diampuni 100.000 dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya kitab I'anatut Thalibin. Sungguh luar biasa anugerah Allah berupa hari Jumat yang dihadiahkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah muliakan hidup kita, dan Allah takdirkan di saat kita wafat kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.